Kita bersyukur karena ternyata nikmat Allah sampai sekarang mengalir terus. Betul, Bu? Enggak ada yang berhenti, baik pada diri kita, keluarga kita, atau siapapun sekitar kita. Allah berikan nikmat yang tidak terhingga dan siang malam terus ngalir. Betul, Bu? Alhamdulillah. Maka kita mesti bersyukur. Kalau tak bersyukur, jangan-jangan Allah tak kasih lagi. Siapa yang akan ngasih selain Allah? Ada yang ngasih selain Allah? Enggak ada. Maka mesti kita syukuri setiap nikmat yang Allah karuniakan. Mudah-mudahan Allah tambahkan. Allah tambahkan kebaikan, Allah tambahkan keberkahan, dan semua kita semakin baik dalam hidup, insya Allah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat berkumpul bersama Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para santriwati yang berbahagia, sore ini kajian kita tentang adab-adab berpakaian. Apa tema kita? Adab berpakaian. Bu, pakaian itu apa, Bu? Yang mana yang pakaian itu? Ini pakaian bukan? Pakaian juga? Bagi santriwati pakaian yang mana? Yang jilbab? Baju? Atau semua yang kita pakai di badan kita adalah pakaian? Semua yang ada di badan adalah pakaian. Kenapa kita pakai pakaian? Kenapa? Bisa menutup aurat. Selain itu kenapa lagi? Melindungi dari matahari. Ada lagi? Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang di badan kita ini ada fungsi banyak. Ada fungsi agama, ada fungsi sosial, dan lain-lain. Secara agama, kita kalau sholat mesti menutup aurat. Kalau tak menutup aurat, tidak sah sholat kita. Betul, Bu? Betul. Maka fungsi utama dari pakaian itu adalah bagi kita yang muslim menutup aurat. Apapun pakaian yang kita pakai, model apapun, warnanya apa saja. Ibu-ibu suka warna pink atau warna merah, Bu? Sama ya, Bu ya. Merah kan juga, pink juga merah kan, Bu ya. Apapun warna, apapun model, mau kita beli dasarnya di Bukit Tinggi, di Pekanbaru, di Tanah Abang, di mana saja, fungsi utama pakaian kita menutup aurat. Maka kita harus mencari pakaian yang bisa menutup aurat kita dengan benar. Tapi sebelum kita mencari pakaiannya, kita mesti tahu dulu, Bu, aurat perempuan, aurat laki-laki. Karena laki-laki punya pakaian, perempuan punya pakaian. Maka aurat laki-laki dan aurat perempuan mesti kita bisa definisikan dan tahu batasnya. Ibu-ibu, aurat perempuan apa, Bu? Kan bulan lalu kita bahas. Apa aurat perempuan? Semua badan kecuali yang merupakan bagian muka dan telapak tangan. Muka itu adalah tempat tumbuh rambut normal sampai tempat dagu ini yang nampak kalau kita berhadapan dengan orang. Kalau laki-laki kami yang tumbuh jenggot di sini, Bu. Kalau kiri kanannya tempat tumbuh daging di depan anak telinga sampai anak telinga itu disebut dengan muka. Maka ini bagian yang boleh nampak. Selain itu mesti ditutup. Telapak tangan, yang disebut telapak tangan adalah selingkar ini, Bu. Maka kalau ibu sholat, yang perempuan pakai manset, Bu ya. Betul manset namanya, Kak? Ya. Pakai manset. Kalau dia pakai baju dalam, kemudian pakai kaos kaki, ditutup pakai manset di tangannya, itu sudah bisa untuk sholat. Atau mansetnya di sini menutup rapat. Misalnya karetnya di sini ketat, Bu ya.
ya ketat istilahnya Bu ya, ketat, sehingga kalau dia ngangkat tangan saat dia takbir atau saat dia ruku, saat dia sujud, ini tidak terbuka, mulai dari pergelangan ke bawah nggak terbuka, sudah cukup menutup aurat. Maka aurat perempuan selain muka dia dan kedua telapak tangan. Itu aurat kapan Bu? Di dalam salat. Maka aurat perempuan ini, ibu-ibu muliakan Allah, ada berapa macam? Ada aurat dia dalam salat, tapi ada aurat dia bersama saudara dia dan perempuan juga. Contoh, ibu-ibu sama perempuan nih. Kemudian saya dengan kakak perempuan saya, itu ada aurat dia yang tak sama dengan aurat tadi. Apa dia batas dia? Kalau perempuan sesama perempuan, tapi muslimah ya, bukan non muslim ya. Perempuan sesama perempuan muslimah atau perempuan dengan keluarga dia. Contoh saya dengan kakak kandung, dengan adik kandung, dengan kemenakan tak boleh menikah dengan saya. Itu auratnya mirip dengan laki-laki. Mohon maaf, menutup antara pusar dengan lutut dia. Selain itu masih diperkenankan menurut syariat terlihat oleh orang yang merupakan keluarga dia atau perempuan lain yang dia muslimah. Tapi kalau non muslim ibu-ibu, perempuannya non muslimah, kan kita boleh jadi ada tetangga dia tidak beragama Islam, mungkin dia Buddha, Kristen atau yang lain, kita mungkin renang bareng dia atau pergi rekreasi Bu. Nanti sampai rekreasi itu mungkin mandi di pancuran atau renang, itu aurat ibu dengan mereka sama dengan aurat ketika kita bersama orang yang sedang sholat. Jadi jangan mudah dibuka kepada non muslimah. Kenapa? Kita nggak tahu dia itu akan melihat apa dari kita dan akan cerita apa. Sebab bagi dia kita ini tidak dianggap saudara. Karena kita tidak dianggap saudara, dia nanti cerita bisa macam-macam kepada orang lain atau kepada laki-laki yang non muslim. Sehingga nanti mohon maaf, dari cerita itu dia akan tahu bagaimana fisik seorang perempuan, lalu nanti orang akan bisa berbuat jahat terhadap kita yang muslimah. Jadi paham Bu ya? Yang cerita tadi adalah kalau kita bersama perempuan muslimah. Maka ini perlu dibedakan Bu, sehingga nanti kalau ibu bergaul dengan kawan-kawan yang non muslimah, boleh jadi di rumah atau tempat lain, auratnya tutup semua. Seperti kita salat. Sebab dia tidak bisa kita pastikan akan bisa menjaga rahasia, akan amanah terhadap apa yang dilihat dari kita. Maka ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, aurat ini mesti kita jaga, kita perhatikan. Dan anak-anak kita yang santriwati semuanya sudah balik semua? Ada yang belum? Anak-anak kita Bu, kalau ada yang mereka akan balik, itu mulai diajarkan menutup aurat. Kenapa? Karena kalau balik dia wajib menutup aurat, dia wajib sholat, dia wajib melaksanakan ibadah seperti kita. Kalau dia sebelum balik sudah kita ajarkan, sudah kita arahkan, begitu balik dia ringan menutup aurat. Tapi kalau dia sudah tidak terbiasa, tiba-tiba kita paksa harus menutup aurat, jangan-jangan dia merasa berat. Ketika dia merasa berat, dia nanti melawan, atau dia tidak mau menutup aurat, sementara dia harus menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat, dia berdosa. Itu banyak terjadi di kita. Maka kadang-kadang perempuan sudah menikah tidak juga menutup aurat. Perempuan sudah menikah, dia masih juga seperti orang-orang yang tak rasa tanggung jawab dengan auratnya. Ibu-ibu dimuliakan Allah, aurat itu apa artinya? Aurat itu bahasa Arab. Apa arti aurat itu? Agar nanti ibu-ibu tahu kenapa kita tutup aurat itu. Apa arti aurat itu? Aurat itu artinya bahasa kita aib, kekurangan, sesuatu yang mesti ditutup. Kalau tak ditutup, kita malu dilihat orang. Makanya ibu-ibu, kalau ibu mengikuti perasaan yang tidak terpengaruh macam-macam Bu, mohon maaf, kalau sempat terbuka baju, malu nggak Bu?
Jangankan ibu yang menutup aurat, yang biasa buka aurat, coba tengok. Sempat terbuka bagian belakang bajunya, kan buat motor kadang tuh bu. Memang sengaja bajunya pendek, tapi sempat terbuka angin. Malu gak dia? Malu. Itu sudah bawaan dari sananya. Makanya aurat laki-laki atau perempuan bila terbuka, dia merasa malu. Karena dasarnya aurat itu kalau kita buka atau terbuka atau nampak oleh orang, orang akan merasa malu nampak oleh orang lain. Sehingganya orang-orang yang tidak menutup aurat itu, baik sengaja dibuka atau terbuka angin atau dicandai kawan dia, kalau terbuka dia merasa malu. Betul? Iya kan bu? Maka kadang-kadang kita merasa aneh, dia malu tapi dibuka juga. Mestinya kalau malu tutup. Kalau misalnya tidak ingin dipermalukan orang, jangan dibuka. Ini mengundang orang, membuat kita malu, tapi kemudian tidak ingin dipermalukan. Nggak tahu kalau ibu-ibu ini berpikirnya kadang-kadang rumit ya bu ya. Nah, maka kalau seandainya kita merasa malu, jangan dibuka. Kalau merasa malu, keluar rumah, tutup dengan baik. Perhatikan sebelum kita keluar. Apa yang mesti kita pakai? Apa yang mesti kita perhatikan dalam diri kita? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aurat itu malu kalau kita nampak. Di dalam Al-Quran Allah katakan kepada kita bahwa kita ini disuruh oleh Al-Quran untuk mencari pakaian yang bisa menutup aurat kita. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kata Al-Quran, pakailah oleh kalian pakaian kalian ketika kalian hendak pergi sholat ke masjid, yang menjadi perhiasan bagi kalian. Sehingga agama menyuruh kita untuk menutup aurat dan mencari pakaian yang layak kita bawa untuk kita bawa sholat. Tetapi ibu-ibu perlu paham, ada kriteria pakaian penutup aurat yang mesti dipenuhi. Tidak boleh tidak. Minimal 3 bu. Kira-kira apa yang 3 nih bu? Ada yang tahu? Minimal pakaian kita mau warna apa saja, mau dia dasar apa saja, boleh mau dasar 10.000 1 meter, 1 juta 1 meter, 100.000 1 meter, yang penting 3 ini terpenuhi bu. Ada yang tahu kira-kira bu? 1, tidak ada bagian aurat yang terbuka, menutup keseluruhan. Kalau baju perempuan kadang-kadang kan ada yang rendanya lubang-lubang enggak? Iya kak ya? Ada kan bu ya? Mohon maaf kadang besar lubangnya itu. Itu kalau ada yang seperti itu enggak dianggap pakaian penutup aurat. Masih ada aurat yang terbuka. Sebab perempuan kan auratnya banyak. Apalagi banyak di badan yang dibuka. Bunganya ada 1 di sini, 1 di sini, banyak lagi. Dalam badannya ada 10 bunganya misalnya. Berarti banyak yang lubangnya kan? Maka aurat terbuka. Belum memenuhi pakaian penutup aurat. Apa syarat pertama bu? Mesti menutup keseluruhannya mesti tertutup, nggak ada lubang, nggak ada yang terbuka. Misalnya di belakang resleting cuma sampai setengah bahu saja, nggak boleh. Setengah punggung saja, mesti keseluruhan. Atau baju ini bu, kadang-kadang kan sampai 7/8, apa istilahnya kak? 3/4 atau 7/8? Anggaplah 3/4, 7/8, itu sama-sama tidak menutup. Kan tadi batasnya di sini. Ya kan, Bu? Bila pakaian kita tak menutup semua aurat, pakaian itu belum disebut penutup aurat. Tadi kan bentuknya lubang-lubang, Bu ya. Ini pendek. Atau ke bawahnya. Ke bawahnya misalnya 7/8, 3/4. Model celana kulot, apa istilahnya kak? Yang perempuan itu boleh celana kulot, nggak ada masalah. Atau model celana yang lain, tapi mesti menutup semua bagian aurat. Biar lebih aman, pakai kaos kaki. Kemudian pakai pakaian yang menutup semua aurat. Ini yang pertama, mesti menutup semua bagian aurat. Apapun dasarnya silahkan.
Mau beli 1 meternya 100.000, 1 juta, silakan. Yang penting menutup aurat. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh transparan. Apa makna transparan? Kelihatan warna kulit di baliknya. Nampak di baliknya itu ada apa. Nggak boleh transparan, Bu. Mohon maaf, kadang-kadang warna bajunya putih, di dalamnya warnanya dibuat kontras lagi. Itu banyak anak-anak sekarang, Bu. Mesti pakaiannya tebal, tidak boleh tipis sehingga transparan, kelihatan yang dibalik. Warnanya apa, ada gambar apa di sebelah, kelihatan. Jangan. Mesti yang tebal, tidak boleh transparan, nggak kelihatan warna kulit dari balik pakaian. Kan kadang-kadang kebaya yang sering gitu gak ya, warna kulit lagi, warna kulit tipis lagi. Untuk pesta, orang ramai datang, yang lihat banyak. Kemudian merasa malu, kan aneh. Sengaja dipakai, sengaja dipilih dasar yang begitu, tapi kemudian merasa malu, kan aneh. Maunya dari awal cari yang tidak membuat malu. Kalau seandainya sudah dimulai dari awal seperti itu, jangan merasa malu. Tapi tabiat tak bisa diingkari. Rasa malu dalam diri tak bisa untuk diingkari. Setiap orang pasti merasakannya. Dan 2, harus tebal, tidak boleh tipis, transparan. Yang ketiga lagi, apa kira-kira yang ketiga, Bu? Tidak terbuka sudah. Lapang, tidak boleh ketat, nggak boleh membentuk tubuh. Modelnya mau abaya namanya, atau modelnya orang Melayu, model apa namanya, Bu? Baju kurung. Terserah apa, Bu. Pokoknya segala macam model nggak ada masalah. Mau model keluar 2050 nanti nggak ada masalah, Bu. 2100 keluar model nggak ada masalah. Yang penting kriteria ini. Tidak terbuka aurat, tidak tipis, transparan, dia tebal, dan tidak ketat. Soal warna nggak ada masalah, Bu. Tapi jangan ketat. Karena kalau ketat membentuk tubuh. Ketika membentuk tubuh, dia seakan nampak bentuk yang asli. Tujuan aurat, menutup aurat tadi, menutup bentuk tubuh. Kalau masih nampak bentuk tubuh, berarti fungsi menutup tidak ada. Maka dia tidak memenuhi kriteria penutup aurat. Ulang, Bu. 3, Bu. 1, menutup seluruh bagian aurat. Nggak boleh ada yang lubang, nggak boleh ada yang pendek, atau dengan segala modelnya. Yang penting menutup semua. Yang kedua, tidak boleh dia tipis, transparan, tidak boleh nampak. Yang ketiga, tidak boleh ketat, mesti yang lapang. Jadi udah mulai tergambar, Bu. Ini minimal 3 ini. Baik pakaian penutup aurat dalam sholat atau di luar sholat. Ini mesti yang 3 ini paling minimal sekali. Menutup, kemudian dia tebal dan lapang. Itu yang mudah. Menutup, tebal, lapang. Kata kuncinya 3. Menutup, tebal, lapang. Nanti dijabarkan yang lain boleh. Yang penting 3 itu saja. Kata kuncinya yang 3 itu mesti dihafal oleh semua kita. Karena kalau tidak dihafal itu nanti tidak ingat. Kemudian ketika kita sholat, tambahan dari yang tadi, sebaiknya pakaian kita jangan yang bergambar. Coba bayangkan, Bu, mau kena kita, di belakang itu punya gambar. Atau dulu di zaman saya agak muda, Bu, itu banyak baju-baju bergambar, tulisannya banyak, tulisan di belakang. Dulu zaman Dagadu itu, Kak, yang Jogja. Ingat ya Dagadu Jogja itu baju hampir semuanya bertulisan. Kayaknya tempat curhat sebelum Facebook tuh di situ. Sekarang kan Facebook tempat curhat kan? Di Instagram, di Twitter. Dulu mungkin kayaknya di baju. Kalau di kanvas mungkin terlalu besar. Jadi ketika tulis di baju, orang sholat, orang belakang akan baca. Iya kan, Bu? Pengalaman. Jangankan itu, merek sarung
Coba tengok di mana dikasihnya. Bagian bawah dan belakang. Tujuannya apa? Orang kalau nengok sarung itu, oh ini Wadimor, ini hashtag, ini gajah dodok, ini gajah lari gitu. Kan tujuannya dibaca orang kan. Sempat ada tulisan, sempat ada gambar. Orang itu aja kerjanya, Bu. Makanya ibu-ibu mungkin semasa kecil dulu, Bu, rata-rata mukena itu warnanya apa, Bu? Ada nggak selain putih, Bu? Belakangan baru banyak warna, baru banyak model. Kenapa? Dulu orang Melayu atau orang kita Nusantara, pakaian sholat itu dikhususkan. Maka mukena khusus untuk sholat, sarung khusus untuk sholat. Laki-laki juga gitu, bajunya. Tengok baju laki-laki rata-rata warna apa? Kalau enggak putih paling warnanya yang agak krem itu. Kan gitu kan ya? Baju teluk belanga, warnanya satu warna, tidak macam-macam tulisannya. Bahkan modelnya enggak macam-macam, motifnya enggak macam-macam. Tujuannya apa? Orang enggak memperhatikan pakaian kita. Sehingga ketika sholat, orang khusyuk, kita enggak ganggu orang. Tapi belakangan banyak warna, Bu ya? Modelnya juga banyak ya. Cuma jangan dicari di Jeddah itu. Nggak ketemu mukena seperti itu di Jeddah. Ketemunya di mana? Pasar bawah, Bu. Pasar pusat. Atau pergi ke Pasar Ateh Bukit Tinggi. Yang macam-macam model ada di situ. Karena nggak budaya orang Arab memakai mukena. Nggak budaya orang Arab, Bu. Yang sudah umroh ibu-ibu atau sudah haji, coba tengok di sana. Paling kan jilbab yang lebar tuh kan, Bu ya. Yang ada manik-manik apa istilahnya? Yang kilatnya itu manik-manik, Bu ya. Yang itu cuma ada, kemudian oleh kita dijadikan sebagai mukena. Padahal tujuannya adalah jilbab saja. Jilbab dalam bahasa kita. Karena jilbab dalam bahasa Arab nanti beda lagi artinya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kalau kita sholat sebaiknya tidak yang ada gambar, tidak ada tulisan. Paham, Bu ya? Yang polos. Karena yang polos itu yang akan buat kita tenang di dalam sholat. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memakai aurat yang lain, memakai pakaian penutup aurat yang lain, yang perlu kita perhatikan adalah usahakan dia bukan pakaian yang merupakan khas budaya, ciri khas atau karakter kelompok agama tertentu. Contoh, Bu, ada baju-baju, ibu kadang-kadang lihat kalau di bandara itu ada orang botak bajunya warna coklat. Tahu ya? Yang kayak biksu itu. Itu kan bajunya khas begitu. Atau kalau nanti 25 Desember baju warna merah, apa Santa Claus, apa istilahnya? Baju begitu. Jangan mencari pakaian atau memakai pakaian yang dia khas satu kaum atau satu adat yang dia adatnya non muslim. Paham maksud saya, Bu? Jadi kalau misalnya pakaian mirip dengan orang barat, dengan orang non muslim sekedar mirip, tapi bukan khas dari karakter agama mereka, budaya mereka, itu boleh. Kan kita kadang-kadang pakai baju kemeja, pakai celana levis, dan itu kan juga kita pakai kan, Bu ya. Atau celana-celana model, ya model ibu-ibu lah, juga ada celana yang meniru orang-orang barat, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah bila pakaian itu khas budaya mereka, khas hari raya mereka, khas sebagai karakter ciri mereka. Nah, itu nggak boleh, Bu. Paham maksud saya? Seperti nanti yang paling mudah itu contohnya 25 Desember. Yang warna merah putih itu. Yang pakai di kepala kah atau seluruh badan kah? Paham maksud saya, Bu ya? Tapi kalau sekedar sama, contoh pakai baju kemeja kami laki-laki, kemudian pakai baju celana dasar, kemudian yang ibu-ibu mungkin model celana dan baju juga atau rok dan baju juga mirip dengan orang non muslim, tidak ada masalah. Tapi yang masalah ada seperti yang barusan, khas karakter mereka sebagai non muslim. Yang mereka pakai cuma hari raya mereka atau hari tertentu, dan tidak ada yang memakai kecuali mereka saja. Tapi kemeja kan mereka pakai, kita pakai kan? Itu tidak disebut dengan tasyabbuh, meniru orang-orang non muslim sehingga kita akan dianggap seperti mereka. Sudah 5, Bu. Kita ulang. 1 apa tadi, Bu? Menutup. Yang kedua,
tebal. Yang ketiga, lapang. Yang keempat, tidak bergambar. Kalau kita sholat, tidak Yang kelima, bukan pakaian khusus orang non-muslim. Jangan seperti itu. Sehingga ibu memakai pakaian budaya mana saja silahkan bu, tapi jangan sampai budaya orang non-muslim yang itu khas dan hanya mereka yang pakai. Ibu mau jalan-jalan ke barat, jalan-jalan ke Asia Timur, Asia Tengah, silahkan pakai nanti pakaian mereka. Ada yang pernah ke Korea atau ke Jepang? Kayak pakai baju kimono itu kan juga sering kawan-kawan kita foto kan bu ya. Atau sekarang pergi ke Payakumbuh pakai baju kimono gitu, pakai khas Jepang, khas Korea. Itu boleh begitu bu. Yang penting dia bukan pakaian yang merupakan khas mereka, dan itu adalah ciri orang non muslim yang dia tak sejalan dengan kita. Kalau pakaian itu kan masih lapang dia bu, tertutup aurat kita. Ini kebanyakan tidak menutup aurat. Pakaian yang non muslim itu, orang-orang kafir tidak menutup aurat seperti kita. Maka ini 5 hal penting yang mesti diperhatikan. Ingat 5 ini bu. Oke. Kita pindah kepada adab berpakaian lagi. Yang tadi ketentuan, yang sekarang adab. Apa adab berpakaian? Pertama, ketika berpakaian, jangan sampai pakaian itu untuk kesombongan. Cari pakaian bagus, cari pakaian branded, pakaian mahal. Kalau nggak branded, pakaian juga nggak bu? Pakaian juga kan? Cuma kan kadang sebagian kita merasa yang branded lebih bagus kan? Lebih bergengsi kan? Apalagi kalau ada yang merasa sosialita, kalau kita punya arisan tertentu, kalau nggak branded, nggak pede makanya. Maka jangan sampai niatkan untuk sombong. Pakaian kita mau mahal mau murah nggak ada masalah bu, tapi jangan sebagai kesombongan. Mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan kita menganggap setiap orang yang berbaju mahal, yang bermodel berlente, elegan, dia itu sombong. Tidak. Karena sombong itu penyakit ada di hati. Itu nggak nampak dari pakaian. Kadang ada orang, dia perlu pakaian itu karena dia akan bertemu dengan orang yang sekelas dengan itu. Contoh, anggap ustadz kita, beliau bertemu dengan orang itu, mulai dari presiden sampai rakyat jelata ketemu. Kalau ketemu dengan orang yang biasa, beruang banyak, berpakaian bagus, mereka pejabat, kita pakaian biasa. Jangan-jangan begitu lihat kita, sudah diremehkan kita bu. Orang kayak gitu ketemu saya. Kan kadang gitu kan bu. Ada orang yang punya karakter begitu. Maka kita jangan mudah menghukumi orang, sombong betul, baru kemarin jual sawit. Enggak bu, jangan lihat dari pakaiannya, dari hati kita. Dan orang jangan mudah kita hukumi dengan buruk sangka kita. Ya bu? Jadi poin ini, jangan niatkan sombong. Tapi tidak otomatis orang pakaian mahal, dia langsung sombong. Karena kadang-kadang bu, ada orang yang memang untuk kita sambut itu perlu dengan pakaian tertentu. Jangankan itu, ibu-ibu kalau ada acara kadang-kadang sengaja buat seragam kan bu? Iya bu? Jadi ada orang yang memang sengaja dia menyamakan dengan siapa dia ketemu, mengukur agar kita tidak diremehkan orang, menjaga muruah diri, menjaga kehormatan diri kita. Itu penting. Poinnya jangan sampai sombong. Pernah Sayyidina Abu Bakar ngadu kepada Rasul, bajunya agak panjang. Lalu kata Rasul, engkau nggak apa-apa Abu Bakar, karena engkau tidak ada laisa fika khuyala, engkau tidak sombong dalam berpakaian. So Rasul kenal, paham Sayyidina Abu Bakar seperti apapun pakaian dia nggak akan sombong, sebab dalam dirinya ada sifat tawadhu. Satu, apa tadi adabnya? Tidak sombong. Yang kedua, mau pakai baju pendek bu, baju panjang, pakaian dalam, pakaian luar, mulai kanan dulu. Rasul suka apa saja memakai pakaian, memakai sendal, memakai apakah yang di tangan atau memakai bagian di kepala, ada kanan dan kirinya, kanan dulu. Hampir semua apa yang dibuat Rasul itu kalau ada bagian kanan dan kiri, mulai kanan baru kiri. Masuk masjid, kaki kanan. Kenapa? Tempat penuh rahmat. Keluar masjid, kenapa? Meninggalkan tempat yang penuh rahmat. Masuk kamar mandi, kaki kiri. Keluar, kenapa?
tempat kamar mandi, tempat yang di dalamnya adalah tempat syaitan, tempat dalamnya adalah kotoran, di luarnya tempat yang bersih, tempat yang bukan sarangnya setan. Maka kaki kanan keluar kiri. Untuk yang baik-baik Rasul memulai yang kanan, mendahulukan yang kanan, pakai baju yang kanan dulu, pakai pakai celana kanan dulu, pakai sendal, pakai sepatu kanan dulu, kaos kaki kanan dulu, pakai manset kiri kanan dulu, atau pakai gelang mana tahu kiri kanan bu, kanan dulu baru kiri, kanan 5 kilo, kiri 5 kilo. Pas bawa tangan tuh keberatan. Orang tanya, itu kakak tuh kenapa? Rupanya emasnya terlalu banyak. Satu tangannya 5 kilo. Ibu-ibu, saya ingatkan, pakai emas boleh ibu-ibu. Pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin, pakai anting boleh. Tapi yang wajar. Artinya orang Pekanbaru rata-rata pakai emas, katakan 10 emas. Kita pakai 10 emas, boleh. Jangan sampai orang 10 emas kita sendiri 1 kilo. Enggak boleh. Berapa orang umumnya memakai, kita pakai sebanyak itu, boleh. Artinya boleh perempuan berhias dengan emas, tapi tidak boleh berlebihan dalam berhias. Paham bu ya? Bukan ibu nggak boleh pakai emas bu, boleh. Jangankan berhias emas, pakai gigi emasnya boleh bu. Paham bu ya? Yang ketiga, ada baiknya ketika kita berpakaian pakai doa, baca doa. Minimal bu baca bismillah bu. Saat pakai baju, pakai jilbab, menyorongkan manset, pakai kaos kaki, pakai sepatu, baca bismillah paling minimal. Kalau doa-doa mungkin ibu berat menghafal, usia sudah di atas 30 semua bu. Ibu-ibu berapa yang paling muda nih bu? 15-30 tahun yang lalu bu ya. Kalau mereka ini masih 15 bu, masih 13-14. Anak-anak Ustadz yang santriwati gunakan kesempatan muda untuk menghafal. Kenapa? Tanya sama ibu-ibu nih, bisa nggak ngapal sekarang? Yang 5 tadi masih ingat nggak gitu? Paham ya? Maka kalau ditanya orang-orang yang sudah berumur, apa harapan mereka? Satu yang paling mereka harapkan. Apa yang mereka harapkan? Balik muda. Mumpung kalian belum tua, masih muda, banyak-banyak menghafal. Karena kalau banyak hafal nanti ketika bicara banyak bisa disampaikan. Kalau nggak banyak hafal, apa mau disampaikan? Betul? Oke, apa yang kedua tadi? Mulai dari yang kanan. Yang ketiga, baca bismillah atau berdoa. Yang keempat, kalau seandainya anak ibu laki-laki atau seandainya pergi sholat Jumat, sebaiknya warna putih bu. Karena baju yang terbaik itu warnanya putih. Termasuk kalau kita mengkafani mayit, warna putih. Kenapa putih? Putih itu diantara maknanya melambangkan kesucian. Kenapa putih? Kalau kotor kelihatan. Kenapa putih? Kalau putih teringat kita. Kalau kita berada di padang Arafah, kalau kita nanti berkumpul di padang mahsyar, maka bagus pakaian putih bu. Tapi putihnya yang menutup dengan 5 ketentuan tadi. Ingat bu ya? Boleh putih tapi 5 ketentuan tadi. Kalau anak ibu laki-laki, saudara ibu laki-laki, suami ibu laki-laki, hari Jumat bu ingatkan agar pergi Jumatan baju putih. Saya ini baju putih karena sejak Jumatan belum pulang bu. Ini untuk Jumatan tadi. Atau pakai jalabiah warnanya putih, pakai baju koko putih, teluk belanga putih. Ibu-ibu juga boleh. Kalau umroh rata-rata ibu kan sukanya baju putih kan bu? Boleh putih. Selanjutnya, usahakan kalau kita mungkin ketika pergi sholat jamaah, pergi Idul Fitri, carilah pakaian yang bagus bu. Bukan mahal bu, yang bagus. Di antara yang bagus itu adalah misalnya dia tidak tidak ada yang 5 tadi. Sudah itu ketika kita berjumpa dengan orang, nampak bagi orang tuh rapi kita pakaian itu bu. Paham ya? Cari yang bagus. Karena bagian dari menghormati orang, ketika jumpa orang, kita dengan penampilan terbaik. Ibu senang nggak kalau orang menyambut kita dengan pakaian terbaik? Mohon maaf, kadang-kadang sebagian kita ada orang yang berniat melamar, tapi keluarganya menyambut pakaian biasa saja. Itu bagi pihak yang datang apa kira-kira tanggapannya bu?
Itu sebagian masyarakat sensitif begitu, Bu. Bagi mereka, ketika orang datang, apalagi sengaja dari jauh datang, tujuannya untuk melamar, disambut dengan pakaian biasa, itu bagi mereka bisa menjadi catatan, bisa jadi gagal itu, Bu. Betul tidak, Bu? Maka setiap kita ini, dimanapun berada, bagaimanapun kegiatan acara kita, ada tempat dan ada pakaiannya. Ada pakaian, ada tempatnya. Tidak semuanya dengan pakaian tidur, Bu. Kan mohon maaf, kadang-kadang belanja cari sarapan pagi masih pakaian tidur kan, Bu. Sore-sore pakaian tidur itu kan untuk di kamar kan, Bu. Sore-sore cari belanja, jalan-jalan kemana-mana, pakai motor, pakaian tidur juga. Jangan, Bu. Pakaian tidur untuk di kamar, pakaian rumah untuk di rumah. Kalau pergi ya kadang-kadang pasar kaget masih pakaian tidur. Mau tidur di pasar, Bu? Atau sudah mau pindah tempat tidur sekarang? Pakaian tidur untuk tidur, pakaian rumah untuk rumah. Kalau keluar, usahakan pakaian yang layak. Sehingga kalau jumpa dengan orang jumpa dengan kita, dia nggak merasa kok janggal ya ketemu dengan orang itu pakaian kayak gitu. Ya, Bu? Pakai renangnya tempat renang aja, Bu. Mohon maaf, kita kadang-kadang pergi ke pasar pakai renang juga di dalamnya dipakai. Ada yang apa namanya model celana apa namanya, yang untuk dalaman perempuan tuh? Legging. Ya Allah, ke pasar kadang-kadang legging ya. Itu ada, Bu. Betul kan, Bu? Ya Allah. Masa ya pakai legging itu ke pasar, dah anak 3, anak 4 lagi. Usia di atas 40 pakai legging ke pasar. Kan legging itu untuk dalaman kan, Bu? Ingin tak ditutup, pakai begitu ke pasar. Jadi jangan, Bu. Setiap tempat ada pakaiannya, setiap pakaian ada tempatnya. Tidak semuanya sama. Jangan dihukumi rata semua tempat sama. Boleh Ibu pakai legging nggak masalah, Bu. Pakai piyama, pakai kimono silakan. Pakai bikini silakan, Bu. Tapi di tempatnya. Jangan semua tempat sama. Lanjut. Kalau kita menerima tamu, ini kan tadi kemana tempat. Ini lebih khusus kalau menerima tamu. Usahakanlah bajunya yang agak bagus, yang layak untuk menerima tamu. Bahkan kadang-kadang, Bu, kita pakai pakaian adat, Bu. Atau kita pakai pakaian khusus yang merupakan untuk yang menjadi tanda menyambut tamu. Usahakan begitu, Bu. Maka orang ingin dihormat, kita juga pengen dihormat. Sama, Bu. Kita pengen dihormat, orang juga pengen dihormat. Bagian dihormat itu kita menyambut dia dengan pakaian yang menunjukkan untuk menyambut dia. Lanjut. Kemudian tidak sekedar baju bagus dan rapi, Bu, bersih perlu. Ya, Bu. Apa selanjutnya adabnya? Baju yang bersih. Masa iya, sudah 3 minggu dipakai nggak juga dicuci. Datang tamu masih baju itu. Atau pergi ngajar baju yang sudah 3 hari pakai. Jangan, Bu. Bersih. Karena Islam ini tak mengajarkan kita terlalu berlebihan. Cuma bersih itu perlu, sopan itu penting, menyesuaikan dengan kondisi itu harus. Ketika kita pakai baju, apalagi kita berjumpa dengan banyak orang, pergi ke masjid, pergi Idul Fitri, berjumpa di kajian seperti ini, usahakan bajunya bagus. Karena mohon maaf, baju kalau tidak bagus, kalau tidak bersih, diantaranya dia mungkin bau, diantaranya mungkin nampak kotorannya. Kita akan malu sendiri kalau orang nanti lihat. Maka perhatikan baju kita hendaklah yang bersih. Jadi sekali lagi dari awal kita nggak cerita baju yang mahal ya, nggak cerita baju yang harganya tinggi ya. Cerita kita adalah baju yang bersih, bagus, layak, sesuai tempatnya. Itu mesti diperhatikan. Kemudian ketika kita memakai pakaian, usahakan sepasang. Pakai sendal sepasang, Bu, jangan sebelah-sebelah. Pakai sepatu sepasang, kaos kaki sepasang. Sepasangnya usahakannya juga yang dia sama. Ini sudahlah kaos kakinya beda, celananya pendek lagi. Usahakan sepasang. Karena Nabi ketika pakai sendal nggak pakai sebelah, tapi pakai keduanya. Pakai sepatu, pakai keduanya. Pakai sendal, pakai kaos kaki, pakai manset apa saja yang dia sepasang, pakai keduanya. Jangan pakai sebelah saja. Saya kira ini diantara adab selain ketentuan penutup aurat tadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang mesti kita perhatikan untuk pakaian penutup aurat kita. Kita ulang. Pertama, tidak niat sombong.
Yang kedua, memakai mulai dari yang. Yang ketiga, baca doa, minimal baca bis. Yang keempat, sebaiknya warna putih. Yang kelima, yang layak, yang bagus. Yang keenam, sebelum bersih. Tadi bagus, ini baju yang layak, sudah itu baju yang bersih. Terakhir, dipakai sepasang, nggak boleh sebelah-sebelah. Ya Bu, nah, saya ingatkan tentang yang bersih tadi. Ketika ibu sholat, semua yang ibu pakai mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, apakah namanya kaos kaki, apakah namanya manset, apakah namanya pin jilbab ya, yang kita pakai jilbab itu, pin jilbab, kacamata, gelang, cincin, apa saja yang kita bawa dalam sholat, pastikan semuanya adalah bersih dari najis. Ya Bu, bersih tadi tambahannya bersih dari najis semua yang kita pakai di dalam kita sholat. Karena kalau ada najis sedikit yang kita bawa, sholat kita tidak sah. Sebab syarat sah sholat harus bersih dari najis. Baik, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Sudah ada kertasnya Ustazah? Kertas pertanyaan yang masuk sudah ada? Sudah? Mau tanya langsung atau dari kertas? Karena saya lihat tadi banyak kertas tadi. Tadi belum diisi kertasnya. Sudah ada? Baik. Kita masuk sesi tanya jawab. Masya Allah. Baik, ya, terima kasih. Ustadz, kalau suami pelit, istri ambil uang di dompetnya, itu berdosa tidak? Kadang-kadang pengajian itu tempat curhat Bu. Ini kan nggak bisa Ustadz jawabnya. Suami pelit gimana mau jawabnya Bu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pentingnya adalah ketika kita ambil uang suami kita, pastikan izin dia. Jangankan untuk keperluan biasa, Bu. Kita mau sedekah. Sedekah kan baik kan, Bu? Kalau kita sedekah, pastikan uang suami yang kita ambil itu izin dia. Pengetahuan dia. Jangan diambil. Karena kalau kita ambil tanpa pengetahuan dia, meskipun tujuan sedekah, kita berdosa dengan ngambil tadi, Bu. Termasuk, Bu, ini keluar dari situ. Kalau kita misalnya wudhu nih Bu, ada air tapi air orang nampung air nih, kita pakai air orang tanpa izin dia, wudhu kita sah tapi berdosa ngambil punya orang tanpa izin. Jadi ini suami, apalagi kalau nanti berpengaruh terhadap hubungan rumah tangga Bu, jangan diambil Bu. Nggak ngasih uang belanja. Mohon maaf ibu-ibu, perlu dibedakan beberapa hal. Pertama, ada namanya nafkah. Nafkah kalau sudah dipenuhi suami, itu di luar itu suami nggak ada kewajiban Bu. Yang kedua, ada di luar nafkah, dia kasih jajan. Misalnya setiap hari dikasih 50.000 Bu, di luar beli beras, beli teri, beli cabai, beli bawang Bu, kasih 50.000 sehari. Ini kalau nggak dikasih 50.000, suami nggak dianggap pelit Bu, cuma kurang ngasih aja Bu. Yang ketiga, ada pemberian suami namanya mahar. Mahar itu punya ibu. Itu boleh ibu apakan, itu hak ibu. Yang keempat, harta warisan yang dari orang tua ibu. Atau pencarian sendiri. Itu haknya ibu. Ibu mau sedekahkan silakan. Ibu mau berikan ke orang silakan. Ibu mau hibahkan silakan. Tapi harta suami, izin dari suami. Minta ke suami. Ustadz, suami pelit gimana Ustadz? Ambil hatinya. Biasanya kalau hati sudah dapat, yang dia punya kita juga dapat. Tinggal ibu pandai-pandai Bu. Ya Bu. Jadi kalau suami pelit ini Ustadz sulit jawab, karena Ustadz juga suami. Ustadz, boleh enggak kita sholat tidak memakai pakaian dalam? Boleh Ibu, dengan syarat menutup aurat. Nggak ada masalah Ibu. Baik baju dalam, celana dalam boleh, tapi menutup aurat. Cuma ini, kalau sempat ibu-ibu dalam kondisi ada namanya istihadah Bu. Istihadah pernah kaji Bu? Ada haid, ada istihadah. Istihadah itu tetap keluar darah saat kita sudah selesai, sudah habis siklus kita. Normalnya ibu-ibu paling lama itu 15 hari dalam 1 bulan. Hari ke-16 masih keluar.
Kalau kondisi itu Bu, jangan nggak pakai Bu. Kalau kondisi itu pertama, ibu kalau mau wudhu mesti sudah masuk waktu sholat baru boleh wudhu. Ketika sudah masuk waktu sholat, ibu ke kamar mandi, pertama ibu bersih-bersih dulu. Sudah bersih-bersih, kemudian ibu tutup. Apakah dengan pembalut, mohon maaf, apakah dengan kapas atau dengan kain atau yang lain, yang penting nggak netes lagi. Sudah itu ibu baru berwudhu, sudah wudhu kemudian sholat. Kalaupun dia keluar ketika ibu sholat, atau setelah ibu sholat, atau sedang ibu sholat, ibu tetap sah sholat dia. Ibu, dalam kondisi ini jangan sampai nggak dipakai. Netes nanti ibu. Sholat memang sah, tapi netes mengotori tempat sholat, apalagi masjid. Jadi boleh Bu ya. Yang penting aurat keseluruhan seperti kriteria yang 5 tadi terpenuhi. Oke. Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang kadang-kadang kesehariannya menutup aurat, kadang tidak? Ini kadang-kadang masuk surga, kadang-kadang masuk neraka ini Bu. Pengen kadang-kadang masuk surga atau selamanya masuk surga Bu? Maka jangan kadang-kadang, mesti tiap hari kita tutup. Ketika dia buka, dia berdosa. Ketika dia tutup, dia berpahala. Selama dia buka, dilihat orang, atau sengaja dibuka, dia berdosa. Maka jangan kadang-kadang Bu, usahakan anak kita dari kecil-kecil ini sudah terlatih. Sehingga sampai dia meninggal, nggak terbuka aurat kecuali darurat saja. Atau kondisi-kondisi yang dia boleh buka aurat saja. Ya Bu? Jangan sampai kadang-kadang. Karena aurat ini dan aturan syariat ini, kan kita sudah janji dalam sholat, iyyaka na'budu, sepanjang hidup kita ibadah kepada Allah. Kemudian inna sholati, setiap sholat diulangkan Bu. Setiap sholat kita baca, memperbaharui janji-janji kita dengan, maka jangan kadang-kadang, mesti setiap hari sampai kita meninggal Bu. Ustadz mau tanya, apakah boleh kita mengkhususkan pakaian baju warna hitam untuk melayat ke rumah orang meninggal sebagai bentuk untuk turut berduka cita? Boleh. Tapi bukan berarti nggak ada baju hitam nggak jadi melayat. Boleh Bu. Bagi sebagian daerah ini jadikan khas, kalau orang baju hitam khasnya orang melayat. Tapi di kita kan nggak ada tradisi itu. Betul. Sejak dulu nggak ada begitu. Meskipun sekarang kan banyak yang pakai hitam ya Kak ya. Abaya rata hitam kan. Dari dulu di negeri kita nggak ada kebiasaan itu. Sehingga kalau ada orang sengaja pakai baju hitam pergi melayat mengikut kebiasaan di Arab, silahkan, tidak ada masalah. Tidak pakai hitam juga boleh. Termasuk ibu mana tahu setiap malam minggu bajunya warnanya khusus Ustadz. Boleh, nggak ada masalah. Nanti malam Senin lain lagi, malam Selasa lain lagi, nggak ada masalah. Boleh mengkhususkan begitu. Kamu mana tahu ibu ingin kalau ulang tahun begini bajunya. Kalau malam Senin ini suasananya, malam Selasa ini suasananya, nggak ada masalah. Boleh Bu. Melayat juga begitu. Pergi pesta baju yang seperti itu, boleh, nggak ada masalah. Kan kalau baju pesta itu kan baju mama papa kan Bu ya. Batiknya sama mama papa, atau bajunya sama warnanya, ya Bu ya. Modelnya sengaja dibuat setelan suami istri ketika ditempah ke tukang jahit. Boleh Bu, nggak ada masalah. Bagaimana kriteria pakaian perempuan yang menyerupai pakaian laki-laki? Apakah boleh perempuan pakai celana? Baik. Tadi ada larangan nggak perempuan pakai celana? Kan 5 tadi kan? Tidak terbuka, tidak tipis. Nah, kan sudah tadi kan? Boleh. Pakai celana boleh, tapi celananya khas untuk perempuan. Karena kenapa? Takutnya ketika kita ansur-ansur memakai pakaian laki-laki, sedikit demi sedikit kebiasaan kita berubah juga Bu. Jangan-jangan nanti di rumah tangga itu kepala keluarganya 2. Bapak kepala keluarga, ibu kepala keluarga juga. Kalau 2 kepala keluarga sering berantem nggak Bu? Karena sudah kebiasaan. Nggak mungkin matahari itu 2 dalam sehari Bu. Kalau 2 ribut dia. Maka di rumah tangga kita sebaiknya perempuan dengan karakter perempuannya, mulai dari pakaian, dari kebiasaan, apa saja yang biasa menjadi kebiasaan perempuan, tuturnya tutur perempuan, jangan laki-laki. Karena kalau sudah berubah, jadi konflik dia. Di masyarakat juga nggak elok dilihat. Betul Bu? Jadi pakai celana perempuan boleh, tapi celana yang khas perempuan dengan kategori yang 5 tadi. Ada lagi kertas? Sudah cukup? Yang santriwati masih ada? Oke. Jam berapa sekarang Kak? Udah 5:30 belum? Udah 5:30? Masya Allah. Kajian kita sampai maghrib atau sampai isya? Sampai 5:30 ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat bahwa pakaian kita itu penting, terutama bagi perempuan, karena
Kalau seandainya kita tidak menjaga, orang diminta menjaga lebih susah, Bu. Betul nggak, Bu? Laki-laki diminta untuk menjaga pandangan kita itu lebih susah, Bu. Kalau seandainya kita tak menjaga. Kemudian kalau kita tak ingin malu, kita yang menjaga dari awal. Jangan sengaja dibuka. Sudah dibuka, nanti merasa malu lagi. Kan tidak sejalan. Maka dari awal, perhatikan betul pakaian kita. Paling minimal sekali pakaian itu mesti pakaian yang dia menutup seluruh aurat. Dia mesti pakaian yang tebal. Dia mesti pakaian yang lapang. Kalau kita buat sholat tidak bergambar, tak bertulisan yang mengundang perhatian orang. Kemudian tidak meniru pakaian yang khas budaya kelompok tertentu. Yang dia adalah non-muslim. Kemudian adab-adabnya mesti kita perhatikan. Dan yang paling penting kita mensyukuri setiap nikmat pakaian yang Allah berikan kepada kita. Karena ibu-ibu rahmati Allah, ada orang yang sulit mendapatkan pakaian. Betul? Ada orang yang ketika berpakaian di zaman sahabat Nabi itu, ada yang kalau ke masjid itu, suaminya ke masjid, dia segera pulang. Ditanya, kenapa buru-buru pulang? Dia kalau mau sholat, dia mesti ganti-gantian dengan istrinya pakaiannya bisa untuk sholat. Pakaian yang dia pakai untuk sholat tadi, nanti dipakai lagi untuk istrinya sholat. Di luar itu baru ada pakaian biasa. Tapi untuk sholat, cuma satu pakaian yang bisa dipakai berdua. Bersyukur nggak, Bu? Maka mesti kita bersyukur terhadap setiap pakaian yang Allah berikan kepada kita. Nggak mesti satu lusin jilbabnya, Bu. Kan kadang-kadang kita lain baju, lain ke warna jilbabnya. Setiap baju ada jilbabnya. Nggak mesti begitu. Yang penting ketika kita tampil, bisa tampil dalam tampilan terbaik. Demikian ibu-ibu rahmati Allah, kita tutup kajian kita dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan akan datang dengan judul kajian yang berbeda. Jumat depan kita masih kajian. Setiap Jumat kita kumpul di sini. Yang belum ngaji ajak ngaji, Bu ya. Terutama mohon maaf ibu-ibu muda. Karena jangan sampai sudah usia 40 50 baru ingat ngaji, Bu. Ini kebanyakan sudah di atas 40. Yang ibu-ibu muda ajak ngaji, Bu. Kenapa? Dia punya anak kecil. Anak kecil nempel dengan dia. Apa yang dia buat akan ditiru oleh anak dia. Kalau dia nggak ngaji, dari mana dia tahu adab Islam? Dari mana tahu dia ilmu Islam? Orang nggak bisa sholat, bisa nggak ngajarkan orang sholat, Bu? Ini air, Bu. Kalau ini saya tumpahkan, ada airnya nggak, Bu? Kalau kosong? Paham ya? Kalau kita nggak ada ilmu, nggak bisa sholat, nggak bisa melaksanakan sholat, mungkinkah kita ngajarkan anak sholat? Nggak kan, Bu? Kita nggak pandai baca Quran. Mungkin anak kita ajarkan baca Quran? Nggak mungkin. Hanya orang yang pandai baca Quran yang bisa ngajarkan orang lain baca Quran. Maka ibu-ibu kalau ada di rumah kita adik atau kemenakan atau saudara atau anak kita yang muda-muda, tolong diajak, Bu. Karena kita perlu regenerasi terus. Pendidikan itu mesti berlanjut untuk semua usia. Dan mesti dari sekarang. Jangan sudah lama, sudah tua baru sadar. Ya Allah, kenapa tidak sejak dulu? Jangan itu sampai terjadi dengan yang muda-muda. Mumpung mereka masih muda. Ya Kak, yang muda-muda kawan-kawannya diajak. Ya Kak? Baik, terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.